Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Hari ini, kami akan membahas topik yang menarik dan mungkin sedikit mengerikan. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang psikopat dari orang lain? Pertanyaan ini seringkali memicu rasa ingin tahu dan kekhawatiran, karena psikopatisme seringkali terkait dengan tindakan yang kejam dan tidak masuk akal. Namun, apakah ada motif yang mendalam di balik perilaku mereka yang terkadang misterius? Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Apakah Anda pernah merasa tertarik atau bahkan terintimidasi oleh kekuatan manipulatif seorang psikopat? Bagaimana mereka berhasil mengendalikan dan memanipulasi orang lain tanpa belas kasihan? Kami akan mengupas semua ini dalam video kami kali ini. Siapkan diri Anda untuk menggali lebih dalam ke dalam pikiran psikopat, karena apa yang akan kita temui mungkin akan mengubah cara Anda melihat dunia di sekitar Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita definisikan apa itu psikopat. Psikopat adalah individu dengan gangguan kepribadian antisosial yang cenderung tidak memiliki empati, memiliki tingkat manipulasi yang tinggi, dan sering kali menunjukkan kecenderungan untuk bertindak impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya. Mereka sering digambarkan dalam budaya populer sebagai penjahat keji di balik tindakan kekerasan dan kejahatan yang mengguncang. Namun, di balik kemunculan mereka yang menakutkan, ada pertanyaan yang mendalam tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang psikopat dari orang lain. Apakah motivasi mereka terletak pada keinginan untuk mengendalikan, merasakan kekuasaan, atau ada faktor lain yang memotivasi tindakan mereka yang sering kali tidak bermoral? Dengan memahami lebih dalam psikologi psikopat, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang sifat manusia dan kompleksitas alam pikiran manusia. Oleh karena itu, mari kita menjelajahi lebih dalam dan menyingkap tabir misteri di balik keinginan psikopat untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain. Salah satu pertanyaan yang sering kali muncul adalah, apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang psikopat dari orang lain? Apakah mereka memiliki motif tertentu atau hanya bertindak tanpa alasan yang jelas? Mari kita telusuri lebih dalam ke alam pikiran mereka. Psikopat umumnya dianggap sebagai individu yang terobsesi dengan kekuasaan dan kendali. Namun, keinginan mereka tidak terbatas pada dominasi fisik semata. Mereka juga merasa puas ketika mereka mampu mengontrol emosi dan pikiran orang lain, membuat mereka menurut pada kehendak psikopat. Ini memberi mereka perasaan superioritas dan kepuasan psikologis yang mendalam. Selain itu, psikopat sering kali memiliki kebutuhan akan stimulasi dan kegembiraan yang intens. Mereka cenderung bertindak impulsif dan mencari sensasi tanpa memperhitungkan konsekuensi yang mungkin timbul. Manipulasi dan pengendalian orang lain menjadi sarana bagi mereka untuk memuaskan kebutuhan ini. Namun, keinginan psikopat untuk mengendalikan orang lain juga bisa diatribusikan pada ketidakmampuan mereka untuk merasakan empati dan hubungan emosional yang sehat. Mereka melihat orang lain sebagai objek yang bisa dimanipulasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka tanpa memedulikan perasaan atau kesejahteraan korban. Dengan demikian, apa yang diinginkan oleh seorang psikopat dari orang lain seringkali adalah kekuasaan, kendali, dan kepuasan atas manipulasi yang mereka lakukan. Mereka mencari sensasi dan kegembiraan dalam mengontrol orang lain, dan ini menjadi motif utama di balik tindakan mereka yang sering kali kejam dan tidak masuk akal. Namun, pada akarnya, kebutuhan psikopat untuk mengendalikan orang lain juga mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk membentuk hubungan empatik dan sehat. Setelah kita memahami apa yang diinginkan oleh seorang psikopat dari orang lain, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mereka mencapai tujuan mereka. Apakah ada strategi khusus yang mereka gunakan untuk memanipulasi orang lain? Mari kita telusuri lebih dalam tentang cara mereka mengoperasikan pikiran dan emosi orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Psikopat seringkali sangat pandai dalam membaca orang dan menemukan kelemahan mereka. Mereka menggunakan pengetahuan ini untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain sesuai keinginan mereka. Salah satu strategi utama yang mereka gunakan adalah memanfaatkan emosi dan kebutuhan orang lain, seperti rasa ingin dicintai, dihormati,
atau diterima. Selain itu, psikopat juga sering menggunakan teknik manipulasi yang canggih, seperti memanipulasi informasi, memanfaatkan situasi, atau memanipulasi perasaan orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Mereka bisa menjadi sangat ahli dalam berbohong dan memanipulasi kenyataan untuk mendukung narasi yang mereka inginkan. Namun, cara mereka mencapai tujuan mereka seringkali tidak terbatas pada manipulasi emosional saja. Psikopat juga bisa menggunakan kecerdasan mereka untuk menggiring orang lain ke dalam situasi yang menguntungkan bagi mereka sendiri, bahkan jika itu berarti merugikan orang lain. Dengan memanfaatkan kelemahan orang lain dan menggunakan kemampuan manipulasi mereka yang tinggi, psikopat berhasil mencapai tujuan mereka dengan cara yang sering kali tidak terduga. Mereka mampu membentuk situasi dan hubungan yang menguntungkan bagi mereka sendiri, bahkan jika itu berarti merugikan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk waspada terhadap taktik manipulatif mereka dan belajar untuk mengenali pola perilaku yang mencurigakan. Dengan memahami bagaimana psikopat beroperasi, kita dapat lebih berhati-hati dalam interaksi kita dengan orang lain dan melindungi diri kita dari kemungkinan manipulasi mereka. Setelah kita menggali lebih dalam tentang apa yang diinginkan oleh seorang psikopat dari orang lain dan bagaimana mereka mencapai tujuan mereka, pertanyaan selanjutnya adalah, apa dampaknya pada korban-korban mereka? Bagaimana korban-korban ini merasakan efek dari manipulasi dan kontrol psikopat? Mari kita telaah lebih lanjut. Korban-korban psikopat sering kali mengalami stres, kecemasan, dan bahkan trauma psikologis sebagai akibat dari manipulasi dan pengendalian yang mereka alami. Psikopat bisa membuat korban merasa terisolasi, tidak berdaya, dan tidak berharga. Mereka sering kali menipu dan memanipulasi korban untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri tanpa mempedulikan konsekuensi bagi korban. Selain itu, korban-korban psikopat juga sering kali mengalami kerugian finansial, sosial, dan emosional sebagai akibat dari hubungan dengan psikopat. Mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, orang lain, dan dunia secara umum. Ini bisa berdampak jangka panjang pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Namun, dampaknya tidak terbatas pada individu saja, tetapi juga dapat meluas ke lingkungan sosial dan masyarakat. Psikopatisme dapat menciptakan ketidakstabilan dan konflik interpersonal, merusak hubungan antar individu, keluarga, dan komunitas secara keseluruhan. Dengan demikian, psikopatisme bukan hanya masalah bagi psikopat itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak yang serius pada korban-korban yang mereka manipulasi. Korban-korban ini sering kali mengalami stres, kecemasan, dan bahkan trauma psikologis sebagai akibat dari hubungan dengan psikopat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dampak psikopatisme pada korban-korban dan memberikan dukungan serta perlindungan yang diperlukan bagi mereka. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya psikopatisme, kita dapat lebih waspada dan mampu mengidentifikasi tanda-tanda peringatan serta memberikan bantuan kepada korban yang membutuhkannya. Setelah kita memahami apa yang diinginkan oleh seorang psikopat dari orang lain, bagaimana mereka mencapai tujuan mereka, dan dampaknya pada korban, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana seharusnya kita menghadapi psikopat di sekitar kita? Apakah ada langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk melindungi diri dari manipulasi mereka? Mari kita bahas lebih lanjut. Langkah pertama adalah mengenali pola perilaku psikopat dan belajar untuk mendeteksinya. Psikopat sering kali memiliki pola perilaku yang khas, termasuk kurangnya empati, kecenderungan untuk bertindak impulsif, dan kemampuan manipulasi yang tinggi. Dengan meningkatkan kesadaran akan tanda-tanda ini, kita dapat lebih waspada terhadap kemungkinan kehadiran psikopat di sekitar kita. Selanjutnya, kita perlu membatasi interaksi dengan psikopat sebanyak mungkin. Ini bisa berarti menghindari situasi atau hubungan yang berpotensi merugikan atau beracun. Kita juga perlu memperkuat batas-batas pribadi kita dan tidak ragu untuk mengatakan tidak ketika dibutuhkan. Selain itu, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi diri kita sendiri dari pengaruh psikopat. Ini bisa termasuk menghindari berbagi informasi pribadi atau sensitif dengan mereka, menjaga jarak emosional, dan mencari dukungan dari orang-orang terpercaya di sekitar kita.
Dengan memahami perilaku psikopat dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat, kita dapat meminimalkan risiko menjadi korban manipulasi psikopat. Penting untuk tetap waspada dan berpegang pada nilai-nilai dan batas-batas pribadi kita. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan menjaga kesejahteraan kita dalam interaksi dengan psikopat di sekitar kita. Setelah menjelajahi berbagai aspek psikopatisme, dari apa yang diinginkan oleh seorang psikopat dari orang lain hingga cara mereka mencapai tujuan mereka, dampaknya pada korban, dan bagaimana menghadapinya, saatnya untuk menyimpulkan temuan kita. Psikopatisme merupakan fenomena kompleks yang mempengaruhi tidak hanya psikopat itu sendiri, tetapi juga korban-korban dan lingkungan sekitarnya. Psikopat menginginkan kekuasaan, kendali, dan kepuasan atas manipulasi yang mereka lakukan. Mereka menggunakan berbagai strategi manipulatif untuk mencapai tujuan mereka yang sering kali berdampak buruk pada korban-korban mereka. Korban-korban psikopatisme sering mengalami stres, kecemasan, dan trauma psikologis, sementara lingkungan sosial juga bisa terpengaruh oleh perilaku psikopat dalam bentuk konflik interpersonal dan ketidakstabilan. Namun, tidak semua harapan hilang. Dengan meningkatkan kesadaran akan tanda-tanda psikopatisme, belajar untuk mengenali perilaku manipulatif, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh psikopat. Penting untuk tetap waspada dan berpegang pada nilai-nilai serta batas-batas pribadi kita. Dengan demikian, sementara psikopatisme mungkin menjadi tantangan yang serius, kita memiliki kemampuan untuk menghadapinya dengan bijak. Dengan memahami sifat dan perilaku psikopat, kita dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang mungkin timbul dan melindungi diri kita sendiri serta orang-orang yang kita pedulikan. Sekarang, saatnya bertindak. Mulailah dengan meningkatkan kesadaran Anda akan tanda-tanda psikopatisme. Ajaklah orang-orang di sekitar Anda untuk belajar bersama dan saling mendukung dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin mengintai. Jadilah sumber dukungan bagi mereka yang mungkin telah menjadi korban psikopatisme dan bersikaplah sebagai penggagas perubahan positif dalam lingkungan Anda. Ingatlah, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami lebih dalam tentang sifat psikopatisme dan cara menghadapinya, kita dapat membangun masyarakat yang lebih sadar dan peduli. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mengikuti diskusi kita tentang psikopatisme. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda di bagian komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk video-video mendatang yang akan memberikan wawasan baru dan mendalam tentang berbagai topik menarik. Dan jangan lupa untuk tetap waspada dan peduli terhadap orang-orang di sekitar Anda. Semoga kita semua bisa berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.